Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi di konten sok-sokan pandit. Entah episode keberapa nanti saya tulis tadi judul gitu ya. Dan kali ini karena di sebelumnya kita sudah membahas semifinal bagian pertama, yaitu antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam, supaya adil dan berimbang dan supaya ada konten aja gitu ya. Kita akan membahas semifinal bagian kedua antara Malaysia melawan timnas Thailand. Oke, Bung Estu, gimana tanggapannya? Kalau yang pasti kan prediksi saya salah satu yang lolos dari grup B adalah Malaysia. Iya. Dan terbukti. Kenapa saya dari awal melihat itu? Karena saya melihat seorang Kim Panggon ya. Kim Panggon ini mungkin tidak terlalu sedrama Sintayong ya. Nah, karena jelang turnamen ini tiba-tiba 11 pemain dari Johor Darul tidak mau datang gitu. Oh, tidak mau datang? Tidak mau datang, dia dipanggil tidak mau datang dengan alasan memang ini bukan kalender FIFA lah segala macam, tapi gengsi AFF tetap gengsi Asia Tenggara lah gitu. Benar. Apalagi kamu belum pernah menang, itu pasti harus ada lagi gengsinya ya. Buktinya Syafawi Rashid salah satu yang datang. Masih datang, gitu, benar. Datang. Tapi dengan kenyataan yang menurut saya pahit itu, Kim Panggon tidak coba untuk berdrama. Ya sudah, dia menyiapkan sisa pemain terbaik. Skenario B-nya ada ya. Bahkan ada yang agak aneh ya, ketika saya agak sedikit aneh ketika Sergio Aguero dipanggil. Oh ya, Aguero. Sergio Ezequiel Aguero. Ini pemain sebenarnya pemain naturalisasi yang catatannya paling jelek sebenarnya di Malaysia. Tapi pada akhirnya memberikan kontribusi nggak sih? Iya, akhirnya memberikan gol gitu. Satu gol ada. Iya. Nah, kalau Darren Lock, Stuart Wilkin, atau Dominic Tan, menurut saya pemain-pemain yang cukup apalagi Dominic Tan yang semua mulai matang gitu. Ada Faisal Halim yang makin ini jadi bintangnya ya. Syafawi Rashid udah jadi kapten gitu. Bahkan kita lihat lini belakang tim ini tidak banyak yang berpengalaman gitu ya. Tapi buktinya dengan pemain yang ada, dan ini mungkin yang terbaik di Malaysia saat ini, di luar yang tidak mau datang itu, seperti Lervin Ong, terus ada banyak lah ya. Menurut saya Kim Panggon ini orang yang punya, bisa dikatakan ya tangan midas lah gitu. Tangan midas. Nah, dia bisa mengolah tim dengan persoalan yang ada. Tetapi yang jadi menarik adalah turnamen Piala AFF ini tidak jauh dari Liga Malaysia dan Piala Malaysia selesainya. Iya, mepet banget. Dan ini menurut saya ini hal yang berguna bagi tim Malaysia. Karena mesinnya masih panas nih. Satu, mesinnya masih panas. Secara mental, terutama pemain-pemain seperti tim-tim papan atas ya, dari Terengganu, Sabah, Negeri Sembilan maupun Selangor, ini sedang dalam kondisi yang sedang panas. Yang hot-hotnya lagi panas, lagi di dalam peak, masuk ke timnas. Walaupun secara treatment berbeda, tapi ini penting, dan itu yang menurut saya yang dimanfaatkan oleh seorang Kim Panggon ketika mereka harus memilih pemain yang terbatas dalam tanda kutip. Iya, terbatas. Tetapi yang menarik adalah datangnya Stuart Wilkin, Darren Lock itu, atau Darren Lock atau Stuart Wilkin ya, saya lupa. Atau satu lagi siapa ya yang orang Australia itu ya? Brendan Gunn. Iya, Brendan Gunn bukan. Ya pokoknya di antara itu ya, antara Stuart Wilkin, Brendan Gunn sama Darren Lock itu salah satunya itu tuh sempat pergi ke Jerman liburan. Oh, cool. Baru sekitar 2 atau 3, belum sampai seminggu lah di Jerman, dipanggil. Saya demi negara pulang. Artinya nanti kita cari ikutannya ya, kita tambah di sini. Dia melupakan segala macam kenikmatannya itu. Dengan demi lambang di dada. Demi negara yang baru dibelanya. Oke. Iya, naturalisasi kan. Artinya pemain ini menyerahkan hidupnya untuk negaranya. Benar. Menurut saya tim nasional seperti itu, dan Kim Panggon belum lama, baru 1 tahun lah ya, 1 tahun kurang 1 tahun lah. Karena setelah Piala AFF 2021 ya, 2020 yang main di 2021. Jadi Kim Panggon datang langsung belajar kultur. Termasuk di situ ada, kalau nggak salah, ada salah satu asistennya, lupa saya, yang orang-orang keturunan Keling itu yang jadi asistennya. Sini Fasan atau siapa ya namanya ya, asistennya Kim Panggon. Ini tampaknya menjadi jembatan antara orang baru nih dengan orang lama nih. Di luar JDT tentunya ya, dengan orang lama. Karena sebenarnya di Liga Malaysia sendiri, selain Selangor sama JDT, Terengganu, Negeri Sembilan, Sabah,
itu levelnya sudah up gitu loh dengan naik level. dengan Di tahun ini permainan di tahun ini musim terutama. Jadi, itu tampaknya yang dimaksimalkan oleh Kim Bang-gon. Jadi kenapa saya lebih optimis Malaysia ini yang ke final gitu, mengalahkan Thailand ya. Kalau Anda kan jagonya Thailand. Saya jagoan Thailand karena kelihatan sih. Kalau saya kenapa? Grafiknya itu naik setelah mereka kalah dengan Vietnam. Oke, mereka kalah dengan Vietnam. Dengan penuh drama juga di lapangan. Tapi saya yakin kekalahan itu bukan akhir segalanya bagi mereka. Bukti mereka ke semifinal, mereka belajar dari menghadapi tim yang seperti itu dalam tahun seperti itu. Dan ini penting buat Malaysia. Yang mana karakternya tadi kita bilang kalau di video sebelumnya Vietnam dan Thailand ini mempunyai karakter yang sama, yang jahil, penguasa lini tengah segala macam ya itu mungkin ciri-ciri tim yang besar gitu. Ada satu dua sosok yang benar-benar nakal gitu. Mungkin harus gitu ya. Oke. Tapi kenapa kamu jagoin Thailand? Oh, saya jagoin Thailand jelas ya. Ada satu momen ketika melawan timnas Indonesia itu yang mungkin bikin kita semua makin mentahbiskan Thailand ini Raja Asia Tenggara. Main dengan 10 orang menguasai lini tengah, itu gimana ceritanya? Menurut saya itu membuktikan mentalita bertanding Thailand yang benar-benar kita raja, kita the best, we are the best, gini-gini. Itu yang benar-benar tertanam dan diterjemahkan secara apik ke lapangan, itu menurut saya. Oke, itu secara. Tapi Malaysia punya itu tadi, kayak punya apa ya? Punya titik balik untuk menjadi lebih baik. Kalah di Vietnam 3-0 ya? 3-1. Kali Vietnam, mereka bahkan kalahnya bisa dikatakan itu agak kontroversi segala macam itu. Ini justru memicu Malaysia untuk terus eksis di turnamen ini. Iya. Dan terbukti ketika mereka kemarin lawan Singapura, derby negeri jiran tuh ya, derby tetangga. Menang 4-1, laga panas banget. Tapi bagaimana pemain Singapura dibikin sering sekali salah antisipasi. Iya. Gol ketiga. Salah passing. Salah passing. Gol ketiga yang tendangan Stuart Wilkin yang balik gitu ya. Itu menurut saya itu adalah puncak dari Malaysia menguasai keadaan. Ya, sebenarnya bagaimana cara Malaysia bermain juga cukup menarik. Itu mengingatkan saya kepada Liverpool awal-awal era Klopp. Pressing. Tapi di satu sisi ya, saya merasa ini menjadi titik lemah juga. Apa itu? Stamina. Yang mana kalau kita lihat Thailand ya, kalau kita lihat bagaimana yang saya memori dari Thailand adalah perpindahan posisi dari Teraton ini yang awalnya back kiri ke gelandang bertahan gitu kan, ke nomor 6. Dan menurut saya itu, saya ketika lihat, saya dengarnya dari siapa ya? Dengarnya dari kamu ya, kalau nggak salah di konten kita sebelumnya. Oh bukan, saya dengar dari Bandung. Saya dengar dari Bandung. Oh kan sudah jadi nomor 6. Karena waktu itu saya belum nonton. Oke. Dan ketika saya nonton langsung, saya paham. Oh iya. Alexander Polking ini punya visi juga ala Pep Guardiola. Oke, sepakat. Alexander Polking yang seperti saya katakan sebelumnya berpengalaman di Asia Tenggara, terutama Vietnam dan Thailand. Itu yang penting. Tapi dengan kebaruan seorang Kim Bang-gon. Iya. Oh itu juga faktor yang itu faktor penting. Iya, itu faktor penting bagi Malaysia percaya. Mungkin bahasanya tuh lebih ke ambisi, kehausan untuk menjuarai turnamen gitu ya. Dan pemicu adalah di luar non teknis ya. Di luar teknis, non teknisnya menunjukkan pada JDT bahwa kita tanpa mereka juga bisa. Itu. JDT mau merdeka silakan, mau referendum silakan, kita tetap eksis. Iya. Tapi jangan banyak jalan, kirain bazar Malaysia. Tapi kembali ke Thailand ya, itu ada juga beberapa poin penting, yaitu Terasil Dengda. Oke. 5 gol. Raja Asia Tenggara. Kalau menurut saya ada satu postingan di Instagram, itu teman saya membuat Fahrudin Arianto adalah AFF Man. Salah. AFF Man itu adalah Terasil Dengda menurut saya. Bagaimana dia sejak dulu menjadi teror untuk kiper-kiper kita. Sampai sekarang bisa berapa? 23? Yang terakhir penalti ada 23 gitu kan. Itu benar-benar ya. Dari kiper kita masih bagus dari sana. Benar. Jendi Pitoi juga. Jendi Pitoi. Sejak muda benar-benar menjadi momok, dan
sampai sekarang pun di usia yang ke-35, Iya. menurut saya masih memegang peran krusial. Meskipun ketika laga melawan timnas Indonesia Iya. tidak berdaya. Iya. Iya. Ya mungkin kalau ada yang bisa meneruskan ke staff pelatih Malaysia yang tadi rekaman pertandingan Indonesia bisa dikasih lihat bagaimana mematikan Tianzi ganda itu Tapi itu salahnya adalah boleh mematikan Tianzi ganda, tapi jangan lupa mematikan lini tengahnya. Ya karena terbukti gol dari Saras Yuyen itu Iya. adalah oke, gol pantul. Tapi kenapa bisa dia masuk? Nah, itu yang benar-benar juga mungkin harus diantisipasi ganda ya, yaitu tadi Dangda, Iya. penguasa lintang termasuk back sayapnya. Salah Upaikor itu naik turun aku Ya. sampai waduh. Satu lagi yang perlu diperhatikan, Bordin Pala adalah pemain yang tiba-tiba sering dipanggil. mengejutkan. Oh, I Nah, see. Bordin Pala itu winger, tapi sering main lebih ke tengah. Dia sama kayak Sarah Hyoyan, bedanya Sarah Hyoyan kan lebih ke belakang. Lebih ke belakang, Kalau lebih ke Bordin nomor. Pala, Ah. Rudal itu lebih suka menyelinap lah. itu yang paling penting. Iya, jadi kalau ini kan tadi kan pada akhirnya kita sudah punya jagoan masing-masing nih. Iya. Malaysia dengan Thailand. Untuk leg satunya yang di mana akan dilaksanakan di Bukit Jalil, menurut Bung Estu bagaimana? Di tanggal Malaysia bisa menang 2-0 lah. Malaysia menang 2-0. Thailand menang 1-0 di Oke. laga itu akan Di penting. Bukit Jalil ya? Di Bukit Jalil. Kita lihat ya. Ya, kalau di Tamasak, Di Tamasak ya udah apalagi sudah pasti Thailand lah. Berapapun skornya saya nggak peduli, yang penting Thailand gitu. Karena pada akhirnya jelas over quality sih, maksudnya overkill sih quality dari Thailand ini gitu menurut saya. kalau saya sih kalah Malaysia. Skor imbang, tapi menang penalti. Ini seru nih, makanya menarik karena apa ya, belum ada laga penalti ya sampai Yes. karena ini baru masuk gugur, maksudnya kalaupun penalti Yang pertama itu. Iya, biar seru ya. Iya. Rating naik, semua happy Iya. dan konten ini banyak nonton ya. Oke, siap. Oke, dan ya itu dia tadi teman-teman, sok-sokan pandit yang sangat simpel dari kami berdua terhadap laga semifinal di bagan yang satunya lagi antara timnas Malaysia melawan timnas Thailand. Sampai jumpa lagi di konten sok-sokan pandit episode selanjutnya.